Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, nanti saya sebut nama, jadi mohon tidak tersinggung. Kalau bisa Pak Abi Bu ya sekali beli terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kayaknya kurang semangat. Jam terakhir. Selamat pagi. Tepuk tangan bersama. Baiklah, gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan bikin doa dulu agar nanti diberi pelajaran dan ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Amin. Sebelum mulai pelajaran, maka kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, Bapak tanya dulu, apakah hari ini masuk semua? Masuk Pak. Oh, ada yang masuk. Ternyata WA Bapak ini atas nama Zainal Abidin. Ya, sakit Pak katanya, benar sakit. Yang kita doakan semoga Zainal Abidin cepat sembuh Amin. dan bisa kembali masuk dalam kelas. Amin. Sebelum Bapak mulai pelajaran materi hari ini, Bapak mau tanya, sebelumnya kita mau pelajari materi apa? Belajar berpikir komputasional. Apa sih prinsip komputasional itu? Ada berapa? Apa saja? Pengalaman, terus dan berikutnya. Mungkin Mariska bisa menyebutkan yang posisi itu apa? Pemecahan masalah dari besar ke kecil, Bapak. Terima kasih, tepuk tangan buat Mariska. Ya, untuk hari ini lanjut ke materi berikutnya. Bapak akan mengajarkan materi kecerdasan artifisial ya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami KA. Apa sih kecerdasan artifisial itu? Ya, menjelaskan definisi dan karakteristik KA. Yang kedua, cara kerja KA, menjelaskan cara kerja sederhana kecerdasan artifisial. Yang ketiga, membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Yang keempat, batasan KA, mengidentifikasi batasan KA. Apa saja sih batasan-batasan kita dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Yang kelima, sikap etis atau sikap menunjukkan sikap yang baik dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Bisa dilihat di layar, apakah mesin cuci bisa dibilang pintar? Bisa. Belum. Kenapa?
Belum pintar ya. Karena Pasti belum perintah Pak. oh ya, karena masih dikontrol oleh manusia. Apa itu kecerdasan artifisial? Ya, kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar dan mengambil keputusan seperti manusia. Ya. Bayangkan komputer yang kita pahami, yang bisa memahami apa yang kita katakan atau melihat apa yang ada di gambar. Itulah kecerdasan artifisial. Ya, yang biasa kita gunakan di HP. Ya. Jadi fingerprint ketika ada membuka kunci menggunakan face print. Tuh. Ya, betul. Ya. Contoh KA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asisten suara seperti Google Assistant atau Siri yang bisa menjawab pertanyaan kalian. Jadi di Google Assistant ketika kalian menggunakan Google Assistant mencari apa yang dituju. Ya, ketika kalian buka YouTube atau Google Chrome dan lain sebagainya, itu kan ada Google Assistant. Yang berikutnya robot pembersih seperti cleaner vakum otomatis. Ya, itu bisa juga digunakan sehari-hari. Terus mobil pintar. Sekarang kan sudah ada mobil yang terbaru, plan terbaru. Jadi mobil tersebut bisa kita gunakan tanpa kita mengemudikan. Jadi otomatis bisa kita setting menggunakan kontrol Google Map. Itu. Jadi tujuannya kita kemana, kita tinggal tunjuk kemana Google Map yang kita yang kita tuju arahnya, baru kita setting. Terus yang berikutnya karakteristik dasar KA. Yang pertama, belajar dari data. Jadi kecerdasan artifisial bisa belajar dari informasi yang diberikan. Ya. Yang pertama kecerdasan dasar KA, belajar dari data. Yang kedua, mengenali pola. Apa sih mengenali pola itu? Bisa mengenali gambar, suara, atau teks. Yang ketiga, bisa mengambil keputusan tanpa peran manusia. Jadi bisa membuat keputusan sederhana berdasarkan data yang sudah diberikan. Sekarang Bapak jelaskan cara kerja sederhana kecerdasan artifisial. Yang pertama, input. Input berarti menerima data, gambar, suara, dan teks. Nanti kita praktek. Yang berikutnya, proses mengenali pola dari data yang telah diberikan. Yang ketiga, output, memberikan jawaban atau tindakan. Jadi contohnya saat kalian menggunakan Google Translate seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sekarang mesin cerdas vs mesin non cerdas. Ya, jadi mesin cerdas ini bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan atau situasi yang baru. Contohnya seperti tadi, vacuum cleaner otomatis, ya, robot pembersih rumah yang bisa menghindari rintangan. Contohnya sudah digambar. Yang berikutnya, mesin non cerdas hanya mengikuti perintah tetap yang sudah diprogram, seperti halnya kipas angin. Jadi ketika kita pencet on itu hidup, ketika off mati. Ketika kita pengen lebih cepat putarannya, kita tambah tombol 1 sampai 3. Jadi itu ya, kayak blender ini
dan kipas angin. Satu sampai di bawah. Wah, Boleh tak cinta itu. Batasan kecerdasan artifisial. Jadi yang pertama, batasan kecerdasan artifisial itu tidak sepenuhnya manusia. Yang kecerdasan artifisial tidak bisa berpikir atau merasakan emosi seperti manusia. Yang berikutnya tergantung data, hanya bekerja sesuai data yang diberikan. Jika datanya kurang tepat, hasilnya juga bisa salah atau kurang benar. Bisa salah, KA bisa membuat kesalahan jika datanya tidak lengkap ataupun bias. Sikap etis dalam penggunaan KA yang pertama untuk kebaikan, gunakan KA untuk membantu dan melakukan hal-hal yang positif. Ya, jadi jangan gunakan KA dengan cara yang tidak baik, membuli, menyebarkan hoax dan lain sebagainya yang mengandung hal-hal yang negatif. Yang kedua, hargai privasi. Jangan menggunakan KA untuk mengganggu privasi orang lain. Yang ketiga, jangan menipu. Jangan menyebarkan informasi palsu atau menyontek dengan KA apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi yang dimaksud jangan menipu, kan sekarang sudah banyak nih penipuan online, ya, mengatasnamakan bank, mengatasnamakan instansi-instansi yang berkepentingan untuk menipu orang lain. Oke lah, biar semangat, mari kita breaking dulu. Karena bapak yang ngajar juga biar semangat. Ya, bisa ikutin bapak ya. Untuk kali ini ikutin bapak dulu. Ice breakingnya ikuti bapak. Kodok ayam. Ayam kodok ayam. Ayam kodok ayam. Ada berapa ayamnya? Kok tahu? Burung lewat seluruh betul. Ya sudah, terima kasih tepuk tangan. Pintar-pintar semua muridnya. Tepuk tangan lagi. Hadiahnya nanti. Bapak minta tolong sekarang buka laptop atau Chromebooknya, diketikkan teachable machine. Teachable machine. Sudah, Pak. Sudah semua? Jadi kita start. Pilih image project, ya. Standar image model. Jaringan. Bisa image project. Jadi Bapak akan memperhatikan gimana sih cara kerja kecerdasan artifisial. Sudah? Masuk ke image project, standar image model, klik. Tidak muncul. New project, pilih image project di bawah. Ini image project. Tidak ada. Oh, berarti sinyal mungkin, Bu. Ya. Ya, bisa dilihat di depan Bapak ini. Anak-anak ya.
Jadi Image Project Bapak akan implementasikan cara kerja kecerdasan artifisial. Ini Bapak kasih nama botol. Ya. Jadi gini. Jadi mau botol. Bapak kasih. Sudah. Yang kedua Bapak kasih bolpen atau HP. Untuk kali ini Bapak contohkan dua aja ya. Jadi kita klik train model. Sekarang kita coba. Kok botol? Yang botol ini menunjukkan kalau supamanya benar ini akan terdata 100% ya. Jadi kalau tidak benar kurang itu tidak terdata 100%. Jadi kita coba botol. Gimana? 100% ya. Jadi yang HP ini tidak ada persentasenya. Sama halnya ketika kita menggunakan HP 100%. Jadi yang botol tidak keluar persentasenya. Begitulah cara kerja. Karena waktunya mepet, dia nanti ketemu minggu depan. Apakah bisa? Jadi intinya cara kerja kecerdasan artifisial seperti itu. Jadi data yang diterima itu akan menjadi apa? Menjadi data buat aplikasi tersebut untuk menunjukkan kalau botol itu seperti apa bentuknya, terus HP itu modelnya seperti apa. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya langsung Bapak bagi LKPD ya. Ini Bapak bagi per kelompok. Silakan diisi waktunya 2 menit. Sudah? Kalau sudah, Bapak minta tolong untuk perwakilan mempresentasikan ke depan. Silakan Mariska dan Hana ke depan. Jangan maju-maju. Kapal semalam Sesi 1. Dibaca apa gimana? Silakan dibaca. Pernyataan KA mempunyai keterbatasan. Benar. Benar. KA tidak lebih pintar dari manusia. Benar. Cara kerja KA output input proses. Salah. Seharusnya yang benar gimana? Input proses output. Nah, Mesin cerdas tidak bisa menyesuaikan diri. Salah. Mesin cerdas lebih pintar dari manusia. Salah. Mesin non cerdas bisa menyesuaikan diri. Salah.
Dalam penggunaan KA harus bijaksana. Benar. KA dapat menggantikan guru. Tidak salah berarti ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Rizka. Ya. Silakan karena waktunya sudah mepet. Buruk banget. Nggak usah. Terima kasih karena sudah benar jawabannya. Sekarang ya untuk pertanyaan berikutnya. Jadi apakah robot bisa menggantikan guru? Ya. Mengapa? Tidak bisa menjaga etika. Karena kata robot tidak mempunyai rasa empati. Ya. Berikutnya, apakah KA bisa lebih pintar daripada manusia? Tidak, Kenapa? tidak bisa berpikir. Karena kecerdasan manusia itu Tidak punya. tergantung. Karena KA mempunyai batasan tertentu. Karena yang apa ya? Yang mengajari KA sebenarnya yang membuat data itu manusia. Yang berikutnya, apa perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas? Mungkin ada yang tahu? Saiful? Kalau mesin cerdas Pak bisa berjalan tanpa sebelumnya diatur oleh manusia. Sedangkan mesin non cerdas? Itu harus diatur atau diperintah oleh manusia. Baiklah, tepuk tangan buat Saiful. Berikutnya, bagaimana cara kerja sederhana KA? Jadi cara kerja sederhana KA, input, proses dan output. Apa yang harus diperhatikan agar penggunaan KA tidak merugikan orang lain? Memakai etika. Jadi kita menggunakan KA dalam harus beretika. Jadi jangan sembarang menggunakan privasi atau data orang lain. Jadi kesimpulannya seperti itu. Minggu depan kita akan belajar lagi pembelajaran KA, meneruskan tadi contoh tadi ya, kita belajar lebih mendalam lagi terkait kerja KA. Jadi kecerdasan artifisial itu seperti apa? Terus data-datanya yang harus kita beri itu harus benar-benar benar atau tidak. Jadi nanti kalau benar nanti gimana prosesnya, kalau salah nanti prosesnya seperti apa. Mungkin dari Bapak sekian. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.